Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Febriansyah dan pada kali ini saya akan menceritakan cerita singkat tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir pada tahun 1631 di Banten sebagai Pangeran Kesultanan Banten, dan beliau wafat pada tahun 1692 di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, yaitu adalah Sultan Banten periode 1640 hingga 1650, dan Ratu Martakusuma. Sejak kecil ia bergelar sebagai Pangeran Surya. Kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 hingga 1683. Dia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Gubernur Jenderal Rijslof van Gouwens kemudian menulis surat untuk kompeni yang menyampaikan bahwa Banten harus ditaklukkan atau kompeni yang lenyap. Belanda kemudian membuat politik adu domba antara Sultan Ageng dan anaknya, yakni Pangeran Supurbaya dan Sultan Haji. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti sekaligus penasihat kesultanan. Ketika terjadi sengketa dengan putra mahkota, Sultan Haji dan Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosawan, Belanda membantu Sultan Haji dan dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan Saint Martin. Kompeni Belanda membuat tipu muslihat seolah Sultan Haji mengirimkan surat bahwa ia menyadari kesalahannya sekaligus menyampaikan maaf kepada Sultan Ageng. Setelah Sultan Ageng datang ke Sorosawan, di sela perbincangan dengan Sultan Haji, kompeni Belanda yang menjadi sekutu datang dan menangkap Sultan Ageng kemudian dikirim ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak kompeni melalui perantara Sultan Haji. Namun sebagian itulah yang mengakhiri perjuangan Sultan Ageng di tanah Banten akibat pengkhianatan yang dilakukan putranya sendiri. Pangeran Purbaya, Syekh Yusuf dan pengikut Sultan Ageng juga ditangkap oleh kompeni. Selanjutnya, Sultan Haji selalu mendapat tekanan kompeni dalam setiap keputusan. Ia tidak pernah diberikan kebebasan padahal dirinya adalah raja. Sultan Haji yang saat itu sakit kemudian keluar dari keraton dan wafat. Sekian cerita singkat perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.